Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita pahami bahwa hidup ini titipan Allah. Apa yang diberikan Allah ini titipan Dia. Kalau Dia mau ambil itu memang milik Dia. Maka kalau sudah Dia ambil, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi. Bukan punya kita, lillah punya Allah, wa inna ilaihi balik kepada Dia. Dia yang punya, bukan punya kita. Makanya kadang kita kalau ketemu sama orang-orang yang hebat itu, hebat ya Pak ya, hebat ya Pak pejabat ya, hebat ya Pak ya. Apa kata dia? Ini titipan Allah Pak Ustaz. Tapi begitu titipan diambil, dia ngamuk. Katanya titipan. Kalau titipan diambil kok marah. Katanya titipan. Begitu diambil Allah nangis seminggu, matanya bengkak. Katanya titipan. Kalau titipan diambil tidak marah. Kalau titipan ketika diambil tidak terlampau berduka. Puncak dari kekesalan, kekecewaan adalah rasa memiliki. Kita makin besar rasa memiliki, punya saya, milik saya, maka semakin kecewalah ketika dia hilang. Oleh sebab itu maka saya pernah lewat di suatu jalan, banyak tanah kosong. Banyak sekali lah dibuat baleho besar, milik doktorandus haji, milik profesor doktor, milik bapak fulan. Rasanya mau saya buatkan aja baleho paling besar, dari ujung sampai sini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini titipan Allah. Kalau kita sadar pada prinsip ini, maka insya Allah sedih tetap ada, tapi tidak terlampau berduka, tidak terlampau. Penyakit orang modern adalah terlalu takut, terlalu sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Masa lalu sedih, masa depan takut. Ini sekarang banyak orang terlalu takut. Yang SD takut gak lulus ke SMP, udah jelas ujian online pasti lulus. Takut juga. Yang sudah kuliah takut gak kerja. Yang sudah kerja takut kena PHK. Yang sudah kerja takut nanti pensiun gimana. Yang sudah kerja takut tak naik jabatan, naik pangkat. Akhirnya ketakutan. Memang yang ceramah ini udah gak ada takutnya lagi. Jamaah mana tahu. Untung rasa takut itu disembunyikan Allah dalam hati dan tidak ditunjukkan tanda-tandanya. Bayangkan kalau sekali takut tumbuh satu tai lalat. Sekali takut muncul satu tai lalat. Tiba-tiba yang ceramah ini wajahnya tai lalat semua isinya. Dan bicara tentang masalah takut. Jamaah berbisik, ngomong takut, dia lebih takut lagi dari kita. Oleh sebab itu ketika Abu Bakar berada di dalam gua, ketika mau hijrah, apa kata Nabi SAW? Abu Bakar waktu itu ketakutan, menggeletar dia. Apa kata Nabi SAW? Ma zannuka bisnaini. Kalau kau sangka kita di gua ini cuma berdua, wahai Abu Bakar, wallahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Kalau kita di sini ada bertiga, Allah yang keempat. Kalau di sini kita ada berempat, Allah yang kelima. Allah bersama kita. Maka la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, jangan galau, jangan cemas. Itulah mengapa kalau orang takut, kita kuatkan hati dia. Kita katakan banyak-banyak baca ayat kursi, banyak-banyak zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi baca ayat kursi itu bukan cuma takut. Ini kadang orang baca ayat kursi cuma takut habis nonton film hantu aja. Baca ayat kursi itu apapun yang terjadi, ketakutan harta benda, ketakutan kehilangan keluarga, ketakutan bisnis, takut COVID, takut dengan PHK, maka ayat kursi itu sesungguhnya menguatkan dia. Siapa teman engkau yang abadi? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk, lelah, letih, lesu? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apakah dia punya kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahu tak dia apa yang berterlintas dalam hati Abdul Somad? Ternyata Somad juga punya rasa takut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'.
Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur hidup kita, memberi kita rezeki? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca itu malam, dijaga Allah sampai besok pagi. Dibaca habis subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca habis zuhur, dijaga Allah sampai asar. Itulah yang menguatkan kita. Kadang ada tetangga kita ini nggak sholat, nggak puasa, tapi PD-nya luar biasa. Kok nggak ada rasa takut? Enggak. Kenapa? Tuyul saja satu kontainer. Punya hantu jembalang tanah. Kita hilangkan itu semua. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.